الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah selalu dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat ini, khatib berwasiat sebagaimana selalu disampaikan oleh khatib di setiap Jumatnya. Mari bersama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membuat pembatas antara diri kita dengan azab Allah. Sebagaimana sebagian ulama mendefinisikan tentang takwa tersebut, ja'alal insan bainahu wa baina azabillahi wiqayah, yaitu seseorang yang membuat pembatas antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan pembatas tersebut adalah imtithalu awamiri wajtinabun nawahi, mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada lain, hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, predikat terbaik di sisi Allah adalah predikat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin, manusia yang agung, manusia yang sempurna dan paripurna, yang tidak ada duanya. Setiap tahunnya, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, kita selalu diingatkan
dengan peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap umat Islam semuanya tanpa terkecuali bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terlahirnya manusia yang sangat mulia. Ada yang mengungkapkan kegembiraannya tersebut dengan mengagendakan majelis-majelis ilmu. Ada juga yang mengungkapkan kegembiraan dan bersyukur kepada Allah dengan mengadakan perlombaan-perlombaan Islami untuk anak-anak generasi penerus. Ini sebuah ungkapan kegembiraan atas terlahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang terlahir di kolong bumi ini yang sudah puluhan abad berlalu tanggal lahirnya, yang sudah puluhan abad berlalu wafatnya, tetapi terus diingat dan diperingati kelahirannya, melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah yang selalu diingat, yang selalu diingatkan momentum kelahirannya dengan diisi majelis-majelis ilmu mengurai sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah cerminan bahwa betapa agung, betapa mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu dikenang dan diikuti ajarannya oleh semua kaum muslimin di setiap zamannya sampai berakhir zaman nanti. Kita sering mendengar di dalam sejarah bahwa ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia, makhluk yang ada di dunia semuanya bergembira, semuanya mengungkapkan kegembiraannya. Bahkan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal yang kemudian hari sangat memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian hari menjadi penghalang terbesar dakwah Islam, juga ikut bergembira dan senang dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu gembiranya Abu Jahal, lalu kemudian dia membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah sebagai wujud bentuk kegembiraannya atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika Abu Jahal yang kemudian hari menjadi penghalang terbesar dakwah Islam, yang kemudian hari memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut bergembira atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana dengan kita? Sudah sepatutnya, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terlahirnya makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung di muka bumi, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memang tidak langsung melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memang tidak bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita memang tidak bersama-sama berjuang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan menjadi sebuah alasan bagi kita untuk tidak mencintai, untuk tidak bergembira atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jauh sebelum kita terlahir ke muka bumi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memikirkan kita. Beliau terus-menerus berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Islam. Tujuannya supaya kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bisa bertauhid dengan baik, bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Maka dari itu hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah adalah wajib hukumnya bagi kita tanpa terkecuali. Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah, wajib baginya untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak berlebihan jika dikatakan dusta iman seseorang yang dia mengaku beriman kepada Allah, tetapi di dalam hatinya tidak ada cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriman salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sampai ia mencintai aku melebihi cintanya kepada anak-anaknya, melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya, melebihi cintanya kepada semua manusia. Inilah hakikat cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa rasa mahabbah, rasa cinta itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, rasa cinta karena hormat dan mengagungkan. Itulah dia cintanya seorang anak kepada orang tuanya. Yang kedua, rasa cinta karena kasih dan sayang. Itulah cinta kedua orang tua kepada anak. Dan yang ketiga, rasa cinta karena kesadaran memang cinta itu sesuatu yang baik, sebagaimana kita mencintai sesama kaum muslimin. Dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Nawawi rahimahullah, harus meliputi ketiga-tiganya, bahkan harus lebih daripada itu. Dan bentuk implementasi cinta kita, bentuk penerapan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hakiki adalah dengan cara mentaati dan mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pepatah orang Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tah." Sesungguhnya seandainya cintamu itu benar, cintamu itu tidak dusta, maka niscaya engkau akan mengikuti, engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang mencintai tentu pasti akan mentaati, akan mengikuti orang yang dicintainya. Inilah komitmen dari kalimat menjadi dasar seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 7 kali, kurang lebih 10 kali dalam sehari semalam kita mengungkapkan kalimat tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua ajarannya untuk kita ikuti adalah pintu utama seorang beriman kepada Allah yang mengaku dirinya muslim untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jika seseorang ingin meraih cinta Allah, wajib hukum baginya untuk mentaati dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad,
jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka dengan kita mengikuti semua ajaran Rasulullah, mengikuti semua syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan yuhibbukumullah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jika cinta Allah sudah kita dapatkan, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang bisa beriman kepada Allah dengan baik, dengan benar, kalau tidak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin seseorang bisa menjalankan syariat dengan benar kalau tidak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin seseorang bisa berakhlakul karimah, yang baik dan benar, kalau tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semua itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita, sampai berakhirnya zaman nanti melalui pewaris para anbiya, yaitu para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisul dinaron, sesungguhnya para anbiya itu tidak mewariskan dinar, wala dirhaman, juga tidak mewariskan dirham. Artinya para anbiya itu tidak mewariskan kepada kita harta, tetapi warasul ilma, para anbiya itu mewariskan kepada kita yaitu ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan tersebut bisa kita dapatkan melalui para ulama. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka langkah awal kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langkah awal kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, mari bersama-sama kita pelajari kembali risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, dengan menghormati para ulama, dengan mentauladani para ulama. Maka itu langkah awal kita untuk mengikuti dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sangat sulit bagi kita untuk secara 100% mengikuti Rasulullah, mengikuti syariat yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sepertinya sangat tidak mungkin bagi kita karena kita memiliki kemampuan yang terbatas. Tetapi setidaknya dengan kita diingatkan kembali momentum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari bersama-sama kita berpegang teguh dengan asas-asas pokok apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah, di momentum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di bulan Rabiul Awal ini, mari bersama-sama kita upayakan lisan kita untuk senantiasa memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu bagian daripada ikhtiar kita untuk mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan di dalam sebuah hadis, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi ashra salawat." Barang siapa
yang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 1 kali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas salawat tersebut dengan 10 salawat. Salawat Allah dijelaskan oleh para ulama adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada seseorang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ. Dengan 1 salawat yang lisan kita ucapkan, maka kita juga akan mendapatkan wahuttat anhu ashru khati'at. Akan dihapuskan bagi seseorang tersebut 10 kesalahan yang dia lakukan. Warufi'at lahu ashru darajat. Dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 10 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pepatah orang Arab juga menyebutkan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang dia benar-benar mencintai sesuatu, maka aktsara min dzikrihi, dia akan memperbanyak untuk mengingatnya. Dia akan memperbanyak untuk bersalawat kepada orang yang dia cintai tersebut, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita bersama-sama dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikuti syariat-syariat yang Rasul bawa, untuk senantiasa mengikuti tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.